Itu orang yang mentalnya sangat lemah. Mereka ketakutan luar biasa ketika ada di luar komunitas, di luar kelompoknya. Kayaknya waktu sudah berjalan terus, untuk itu saya coba mengundang satu pertanyaan terakhir. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Sofina Denisha Hanifah dari Manajemen Pariwisata. Aku ingin bertanya Pak, mungkin ini di luar berhubungan juga sih, cuman pertanyaannya, mengapa setiap generasi itu selalu merasa generasinya itu yang paling benar gitu, atau yang harus diikuti atau dicontohi? Contohnya kayak generasi orang tua kita atau generasi milenial yang selalu ingin merasa paling benar. Kayak gitu. Cukup. Kasih. Nyambung ya? Oke. No smoking lah. Gak ada masalah. Oke. Kenapa sih setiap generasi itu egois menganggap bahwa pernah nggak kalian dengar misalkan dari generasi orang yang lebih tua, lagu-lagu zaman sekarang mah nggak enak, nggak ada maknanya, nggak kayak lagu zaman dulu. Ada nggak yang pernah dengar kayak gitu? Hah? Ada. Atau misalkan yang tadi itu, anak-anak zaman sekarang mah lebih susah ngertinya, nggak kayak orang-orang zaman dulu lebih hideng gitu. Ada yang pernah dengar yang kayak gitu? Oke. Sebenarnya saya mau menjawab ini dalam dua hal, masa lalu dan masa depan. Masa lalunya saya jelaskan. Kalau ada orang yang lemah, maka dia akan cenderung hidup dalam kelompok dan dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tetap ada di kelompok itu apapun yang terjadi. Anggaplah Baraya semua di sini adalah zebra. Zebra itu cukup lemah kalau dibanding singa. Karena itu, maka kesempatan terbaik zebra untuk bisa bertahan hidup adalah dia ada di tengah-tengah, bukan di samping, ada di tengah-tengah kawanannya. Betul kan? Nah, pola pikir yang sama diterapkan di otak kita. Kalau misalkan kita merasa lemah, kita tuh ingin selalu ada menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Itu rumusnya pasti begitu. Jadi, kalau misalkan ada orang yang mengatakan orang-orang zaman sekarang mah begini, sebenarnya dia merasa terancam, sebenarnya dia merasa dijelekan, atau sebenarnya dia merasa terintimidasi karena kelompoknya dalam generasinya itu misalkan dianggap kuno, dianggap kolot, dianggap apa, sehingga mereka mencoba untuk mencari kompensasi dari hinaan itu dengan hina balik. Generasi sekarang mah orang-orang yang susah ngerti. Ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang mentalnya kuat, dia gak peduli apakah dia ada di dalam atau di luar kawanan. Jadi dia nggak akan mengatakan tentang diri dan kelompoknya, diri dan gerakannya, diri dan komunitasnya, diri dan generasinya. Dia nggak akan bilang seperti itu. Dia akan ngomongin tentang masa kini sebagai masa kini, masa depan sebagai masa depan, masa lalu sebagai masa lalu. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu, jangan dibantah. Karena apa? Mereka lemah. Kalau misalkan kita bantah, itu memperkuat rasa lemah mereka, rasa inferior mereka, yang justru akan mengobarkan perlawanan mereka. Jadi mereka lemah. Jadi yang harus dilakukan apa? Perkuat mereka. Itu hal yang pertama. Jadi gini, kalau ada di antara baraya yang fokusnya itu adalah tetap ingin bergaul dengan teman, terus temannya menjauh, dianya langsung pernah nggak ketemu sama orang yang bersahabat banget, pas temannya sedikit menjauh, dianya langsung baper. Temannya punya pacar, dia langsung menjauh. Kamu mah beda banget sekarang mah, udah punya pacar mah. Pernah nggak ketemu sama orang-orang kayak gitu? Itu orang yang mentalnya sangat lemah. Mereka ketakutan luar biasa ketika ada di luar komunitas, di luar kelompoknya. Jadi jangan dibikin malah makin baper, karena mereka lemah. Kalau mau perkuat mereka, atau kalau tidak bisa perkuat mereka, temani mereka sebagai bagian dari kelompok.
Karena mereka sangat membutuhkan itu. Begitu. Itu yang pertama. Ya, terkait dengan masa lalu. Kemudian terkait dengan masa depan, pada faktanya kalian semua di sini adalah generasi terburuk sepanjang sejarah manusia. Generasi paling dikutuk, yang tidak pernah ada manusia yang dikutuk seperti generasi kalian semua di sini. Kenapa coba paling dikutuk? Karena kalian mengalami disrupsi 5 tahun sekali. Jadi gini nih, generasi bapak ini, Pak Warsito ya, Pak Wiseto. Generasi Pak Wiseto itu, ketika diajarin sama kakeknya atau buyutnya, gimana cara bikin gini. Ketika beliau sudah beranjak usianya, pelajaran dari kakek itu masih relevan diterapkan dalam kehidupannya. Misalkan kakek buyutnya, nah kalau mau jadi sukses, jadi PNS. Sampai sekian generasi masih relevan. Tapi angkatan generasi ini, itu dikutuk karena apa? Karena apa yang kita pelajari sekarang, besok sudah tidak relevan. Ilmu pariwisata yang dipelajari di bangku kuliah sekarang, lulus kuliah nggak relevan karena dunia terlalu banyak berubah. Orang zaman dulu bikin travel agen travel. Sekarang ada Traveloka, udah disrupsi. Orang zaman dulu main Facebook bangga. 12 tahun kemudian alay masih main Facebook. Sekarang ada yang masih nonton TikTok, ada yang main Facebook. 5 tahun dari sekarang ketinggalan zaman. Dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, dalam kehidupan kalian berganti-ganti semuanya. Kebiasaannya apa? Sehingga apa yang diajarkan nenek moyang, apa yang diajarkan orang tua, bahkan apa yang diajarkan dosen, 5 tahun kemudian gak berlaku. Perubahannya terlalu dinamis. Kemampuan beradaptasi kalian itu harus benar-benar ekstrim untuk bisa mengimbangi zaman itu. Itulah yang kemudian disebut sebagai generasi terkutuk. Saya sebagai generasi tua mengatakan lebok. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu.